Gimana bang kalau bolak-balik itu nggak nembus, nggak naik juga nggak nembus, ini juga nggak nembus, ya kita tunggu saja gitu loh. Apa susahnya? Kalau mau selamat ya tunggu gitu. Soalnya abang-abang sudah tidak mau selamat, ya terserah abang lah ya. Jadi kita harus tahu arah. Ini namanya ilmu price action atau pembentukan arah harga ya. Kita lihat seperti biasa demo. Kenapa bang nggak pakai nggak pakai indikator? Saya ingin membuktikan bahwa tidak pakai indikator itu juga tidak bermasalah sebetulnya. Maksud saya pakai indikator ini supaya kita arahnya akan tahu jelas gitu. Apakah misal begitu lihat saat kita akan lihat ini lagi turun dan kita tahu gitu ya. Nah dia akan naik sini. Nah kalau udah sampai sini dan close di sini akan kita open sell. Oke. Sebetulnya bang dari kejadian ini ya kita sebetulnya sudah bisa baca di sini ya. Sudah bisa baca karena apa bacanya? Di sini sudah ada informasi kenaikan yang terkonfirmasi. Tapi karena memang di ini H1-nya ada di bawah, dia mentargetkan dulu H1 baru dia naik. Ini namanya retest ya, retest. Kalau saran saya bang, janganlah pakai indikator ya. Kalau indikator itu boleh pakai indikator, cuman bukan untuk apa yang menurut dia harus sell tidak ya. Kita harus jadi bosnya, bukan indikator jadi bosnya. Kita yang memerintah, bukan indikator yang memerintah kita untuk sell atau untuk buy. 19 detik lagi close. Mungkin nanti akan saya kalau ini sudah saya buktikan bahwa nanti akan turun, ada kemungkinan turun ya, karena di sini akan set. Soalnya di sini belum ada konfirmasi yang terkonfirmasi, walaupun dia balik lagi ke sini bang ya. Mau lihat dia naik, kita tunggu. Oke, kita lihat konten saya. Setiap konten selalu ingin membuktikan dan ingin selalu membuktikan bahwa analisa ini layak untuk ditiru apa tidak gitu ya. Nah dia nggak kuat bang, tapi kita jangan terkecoh ya. Masalahnya orang sering loss atau apa segala macam itu, atau rugi banyak atau apa ya, karena memang tidak ikut aturan ya. Ikutinya bukan aturan tapi nafsu. Kalau trading itu kalau nafsu ya sudah bang, wassalam gitu. Kita harus tenang dan kita analisa sedetail mungkin. Kalau garis misinya salah, kita cek lagi. Kalau memang udah benar-benar diperiksa sudah betul, nah baru kita akan entry. Karena garis misi ini sangat menentukan sekali. Oke, dia sepertinya membentuk doji. Oke, kita tidak boleh open bar di sini ya, sebelum dia naik ke sini. Oke, saya selalu ingin membuktikan bang, kita jangan open jangan pernah open di sini, di area sini. Kalau dia sudah keluar dari sini kita open sell ya. Kalau dia keluar dari sini close di sini kita open buy. Dia akan terus sideways sebelum terkonfirmasi dengan benar mau naik apa turun. Maka dia benar naik. Kalau dia naik dan tembus garis di atas yang M5, kita akan open sell. Oke. Betulnya ya di video-video saya ini pelajaran edukasi tentang tarik-tarik garis misi harga ini banyak sekali gitu kalau abang-abang lihat videonya. Dan ingat kalau lihat video itu ya jangan di skip ya, supaya penjelasan dan arahannya itu jelas gitu. Ini yang saya gagal paham itu videonya di skip, jadi penerangkannya itu kelewat-lewat ya. Jadi susah bang seperti itu. Kita akan lihat apakah benar ini. Kita nggak apa-apa, ini lama juga kita, tapi duit kita aman bang, uang kita aman. Oke, kita akan tunggu apakah dia nembus yang kuning. Kalau nembus kuning kita akan open. Ingat buy. Kita harus hati-hati, pergunakanlah akun demo ini sebaik mungkin untuk kita belajar bang ya. Suatu saat nanti ada uang baru terjun dan ilmu kita sudah terkuasai. Coba kita lihat, nah dia udah close situ, nah dia naik, nah, itu dia nembus apakah tidak.
Kalau dia nembus ke kuning kita akan open buy. Ini area ini bang, area rawan untuk open. Yang boleh open itu di sini, nah di sini dan di sini. Yang ada yang entry di daerah sini. Kalau mau uang selamat kita harus sabar. Kalau tidak mau selamat ya terserah abang-abang lah ya. Oke, kita tunggu. Mungkin videonya agak panjang ya. Saya juga heran juga orang-orang kok bisa ya video pendek-pendek gitu. Kok saya nggak bisa gitu. Karena saya butuh menjelaskan di sini. Saya ingin membuktikan bahwa nanti opennya saya tidak salah gitu ya. Dia mau ke bawah gimana bang kalau bolak-balik itu nggak nembus, nggak naik juga nggak nembus, ini juga nggak nembus, ya kita tunggu saja gitu loh. Apa susahnya? Kalau mau selamat ya tunggu gitu. Soalnya abang-abang sudah tidak mau selamat ya terserah abang lah ya. Oke, kita lihat sini. Saya tidak mungkin bang mengajarkan abang-abang ini dengan open yang banyak sampai tidak bisa dipencet, tidak mungkin. Karena menurut saya, bagi saya trading seperti itu ya bukan trading bang, itu namanya judi. Walaupun mungkin pakai analisa ya, atau mengandalkan sinyal indikator atau gimana pun, saya sudahlah, bagi saya tidak masalah. Mereka ya saya gitu, bahwa analisa saya terserah abang nanti yang nilai apa layak untuk ditiru atau tidak. Oke, ini di BTC bang ya, 30 detik lagi dia close. Kalau sudah di bawah candlenya sudah nembus saja bang, kita akan buy ya, walaupun belum close. Turun lagi hajar lagi nanti ke atas, turun lagi hajar lagi ke atas. Nah ini dia mau ke bawah bang, nah, kita akan open buy ya. Nanti kalau sudah menyentuh ke sini kita open buy walaupun belum close ya. Kenapa? Analisa saya dia akan naik sini. Kita tunggu, kita akan tunggu apakah lanjut naik atau tidak, atau turun. Kalau turun kita hajar buy. Ini sudah pukul berapa bang ya? Sudah pukul 23.11 ya. Berarti jam 11 di Kalimantan sini. Nanti kalau di Jawa karena WIB baru jam 10. Ini naik terbang. Bentar kita terkecoh. Tidak terkecoh bang di sini ya. Ternyata di sini ada informasi dan terkonfirmasi naik ya. Oke, kita terkecoh di sini bang. Nah itu dia, perlu kehati-hatian karena kita akan harus teliti terus ya. Kita teliti, kita terkecoh di sini bang. Dia ini terkonfirmasi ya, terkonfirmasi dengan baik di sini. Dia naik di sini berarti ada support yang dia tuju. Nah, inilah keuntungannya bang. Nah ini bang. Oke, nanti kita kalau dia nembus ke sini, mana yang support yang dia resisten yang dituju berarti yang mana ya, kita ini ya, kita tarik sini, bukan ya, nama yang merah. Kalau coba lihat ya, ini kita terkecoh bang. Nah ini awas, hati-hati jangan terkecoh bang ya, ini ukurannya yang terlalu besar. Ini yang betul yang ini bang, yang tadi sudah ada kenaikan dan terkonfirmasi ini ya, terkonfirmasi dengan baik ini. Nah di sini dia kembali ke bawah, tapi kita tidak boleh open di sini, kita harus tunggu dia naik di sini. Nah kalau di sini dia turun kita akan hajar buy. Terkecoh, kita terkecoh tadi bang ya. Oke, jadi dia turun sampai sini kita akan open sell buy ya, karena di M5 nya di sini, satu di sini. Nah, ini konfirmasinya ya di H5. Awas jangan terkecoh lagi nih, makanya harus jeli bang, harus tahu. Kalau tidak tahu ya sudah, ini salah saja garis bisnis seperti ini kita akan loss ya. Coba kita, nah ini juga terkonfirmasi, tetapi jangan open ke bawah ya, walaupun terkonfirmasi di sini. Karena apa? Karena di H1 nya ada di sini di atas. Oke, kita akan open. Ntar dia nunggu di sini ya, kita akan open buy nanti. Walaupun dia turun kita akan hajar naik lagi. Nah, oke, kita akan buy. Nah, siap. Oke, kalau misalkan dia turun kita akan
open buy lagi dengan 0,3. Hati-hati bang ya, kalau abang sudah menguasai ini harus hati-hati, karena kadang-kadang saya juga suka terkecoh bang ya. Terkecoh, ternyata di sini sudah ada konfirmasi yang terkonfirmasi naik, informasi yang terkonfirmasi naik. Kita dia naik ke sini, kita close, kita tunggu lagi dia turun. Kenapa bang ya? Nah, misalkan mungkin ada yang bertanya, kenapa bolak-balik di sini, bolak-balik di sini, menggeser ya? Karena dia tujuan dia ini di sini mau menyetelkan bang, mau mengimpaskan dagangan. Kalau saya analogikan, ada 100 yang kuning, sekarang ada yang 100 yang biru. Kalau misalkan yang kuning sudah 100, yang biru belum, ya dia akan terus menyamakan yang biru dan yang kuning sampai sama-sama 100. Itu mungkin analoginya seperti itu. Makanya kalau belum pas, dia akan terus mengejar yang 100 yang kuning tadi. Ini analogi ya, perumpamaan. Kita akan sell lagi, buy lagi ya. Oke, saya ingin membuktikan aja bang, udah 4 ya, ini tahan dulu sini. Kalau misalkan 4 masih ke bawah, kita akan open 0,7, karena ya saya yakin sekali dia akan naik ya. Tunggu ya, siapa yang ingin bukti ya lanjutkan menonton dengan tamat ya. Oke, kita akan open buy 7 bang ya. Ini jangan ditiru bang seperti ini ya, karena analisa saya sudah yakin gitu. Terus kecuali abang ilmunya yang seperti ini sudah mahir, sudah bagus, nah dia akan naik. Coba lihat, walaupun ke bawah dia tidak akan kuat bang, karena di sini juga konfirmasinya tidak jelas. Lalu sampai sini close ya, sampai sini close, gitu aja. Ini sudah ada 0,1 yang biru ya, dia naik tuh bang. Walaupun dia akan turun ke sini, ujung-ujungnya dia pasti naik juga, karena dia akan selalu mengejar ini, mengejar garis misi harga di H1. Berapa sih opennya? 2 atau berapa? Nembus, kita close, nembus, kita close. Oke, saya yakin dia masih mau ke atas ini, karena di sini juga di M5 tidak terkonfirmasi ya, karena sumbunya sama panjang. Kita saksikan bersama-sama. Saya selalu bikin video tuh pengen selalu bukti gitu. Mungkin nanti video ini akan ada satu yang full, yang satu lagi yang yang dipotong beberapa bagian ya, supaya nanti abang-abang tidak jenuh. Nah, kalau mau yang fullnya nanti akan saya upload juga. Nah, nanti yang mau bagian-bagiannya juga saya akan upload juga. Karena apa? Karena kalau saya bikin konten sepertinya tidak kebagian terus dengan durasi yang pendek gitu ya. Karena saya butuh di sini butuh menjelaskan, bukan butuh menjelaskan, dan juga butuh pembuktian gitu ya. Berusaha terus naik. Ini nanti kalau sudah ini, tapi saya akan tahan ya, saya akan tahan bahwa analisa saya dia ke sini, ke atas ini, dia ditekan sama sellernya ya. Aslinya dia itu mau naik bang, percayalah bang ya. Kenapa saya yakin? Karena apa? Di sini di M5 ini belum ada konfirmasi ya. Belum ada konfirmasi yang jelas. Nah, terkecuali nanti kalau ini jadi candle merah, itu pun tidak akan saya close. Karena apa? Karena ini nanti baru informasinya, karena doji tidak dihitung bang ya. Ingat ya, doji tidak dihitung. Oke, dia naik. Oke, bertahan. Dia akan selalu berusaha bang, naik. Akan selalu dia berusaha. Tujuannya apa? Satu, untuk mengepaskan ya, menyetelkan. Kalau tidak pas ya sudah, bolak-balik terus di situ gitu. Di sini. Nah, berarti bang ya, abang harus ingat, setiap ada informasi dan terkonfirmasi dengan baik dan benar ya, berarti yang ini sudah tidak berlaku lagi bang. Ini kasusnya seperti ini,
di sini sudah terkonfirmasi dengan baik dan benar ya. Nah, kita di sini akan tarik harga, tarik garisnya ke bawah sini. Nah, ini sudah naik bang, nanti sebentar lagi close ya. Tapi kalau misalkan di ke bawah ini jangan ditutup dulu yang ini, nanti kita tunggu dia close nya di mana, tunggu. Nah, kita udah profit ya, kita akan close, kita close satu, dan ini kita juga close tuh, dan ini juga kita akan close ya. Nah, itulah buktinya bang. Ini saya sudah membuktikan di sini analisa ini. Nanti abang yang nilai ya, layak untuk ditiru atau tidak. Saya serahkan keputusan semua sama abang-abang semua, khususnya bagi abang-abang yang para trader pemula ya. Nanti kalau misalkan pro itu ya sudah lewatin aja ya, karena ini tidak cocok untuk yang pro ya. Yang pro sudah mahir, mungkin dia analisanya bukan begini, bukan seperti saya, mungkin ada yang lain lagi yang lebih canggih gitu. Nah, seperti biasa kita jangan open di sini bang ya. Karena oke, bentar, kita akan ini soalnya 1 menit lagi bang ya, 1 menit. Kalau dia close di sini kita akan open buy ke sell ya. Karena apa? Nanti ini akan geser ke sini ke bawah. Tapi kita tunggu sampai close ya. Nah, kita akan cocok sekali bang open ke sell. Karena apa? Nanti ini ada di bawah yang M5 nya. Coba lihat sini, ini sudah ya, sudah sebentar lagi, berarti ini benar di situ. Tarik sini, apakah manakah yang dia tuju? Nah, ternyata yang ini bang, yang ini ya. Nah, yang ini ya, kita akan tarik garis. Nah, sini sekarang kita akan open posisi sell ya. Karena apa? Karena di H1 kita akan open sell. H1 nya juga ada di bawah dan M5 juga ada di bawah. Kita lihat sini bang, kita lihat ya, kita lihat ini H1 di sini dan ini M5 di sini. Ini cocok sekali untuk sell bang, ini mantap sekali untuk sell ya. Kita close bang ya. Oke, nah itulah ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau naik lagi sebetulnya kita akan sell lagi sebetulnya, terus aja begitu ya. Kalau tadi saya tidak boleh open di sini karena apa? Karena garis misi harga ini masih di atas di sini. Takutnya dia akan mencari arah nih, mau kemana dia nih gitu. Itulah analisa kekuatan price action ya. Semoga abang-abang mengerti dan memahami gitu. Mudah-mudahan aja abang-abang paham masalah seperti ini. Kita seharusnya ini sell bang, terus sell. Alasannya apa? Karena ini H1 nya di sini dan ini M5 juga di sini. Kita akan sell terus bang, sell terus. Nah, sudah sini baru kita akan buy. Nah, nanti kalau misalkan di sini lanjut terkonfirmasi dengan benar turun ya, kita akan close dan dirugikan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita open sell terus dia ternyata lanjut ke atas, ada konfirmasi baik ya, dengan benar konfirmasinya, baru kita akan rugikan yang open buy dan kita akan nanti dengan 0,03.